Halo, kembali lagi Salam. di sini di Himapenmas Podcast. Podcast yang membahas tentang kepelesan ataupun cerita menarik dari mahasiswa aktif program studi pendidikan masyarakat Universitas Singa Berbahasa Karawang. Nah, nih sebelumnya kita nggak sendiri nih, kita ditemenin sama kakak tingkat kita, sama abang kita, yaitu Kang Nuzul Saputra. Nah, mungkin kita tanya dulu deh nih, Kang Nuzul gimana nih Halo. kabarnya nih? Sehat, Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kira-kira gimana nih, Kang? Lagi sibuk apa sih? Untuk sekarang sibuk di magang PLP, tapi hari ini baru kelar dan lagi sibuk di program PPK Ormawa ini sekarang. Oh, lagi sibuk itu, Kang. PLP-nya itu kalau boleh tahu di mana, Kang? PLP kemarin ngambil di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Karawang. Oh, di SKB, Kang. Ya, di SKB di Tanjung Pura. Oh, Tanjung Pura. Nah, ini kita langsung aja ya kali, Kang ya. Masuk ke intinya. Mungkin banyak yang belum kenal nih sama Kang Nuzul gitu. Mungkin Kang Nuzul bisa memperkenalkan dulu nih. Mungkin dari kita belum banyak yang tahu gitu. Perkenalkan teman-teman podcast Himapenmas. Nama saya Nuzul Wahyu Saputra. Saya dari program studi pendidikan masyarakat tahun 2019 masuknya, jadi sekarang masuk ke semester 7. Saya asli dari Magelang, Jawa Tengah. Mungkin itu perkenalan cukup ya. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin kita langsung aja kali, Kang ya. Simpel aja nih, Kang. Kebetulan Kang Nuzul yang kita tahu gitu, Kang Nuzul adalah ketua dari PPK Ormawa. Betul, Kang Nuzul? Betul. Nah, mungkin bisa dijelasin gak sih, Kang, sama Sobat Penmas? Kira-kira PPK Ormawa itu apa sih, Kang? Kalau boleh tahu, Kang. Kita nih kepo juga nih, Kang. Kalau kan ngelihat Kang Nuzul PLP iya, terus juga PPK Ormawa iya, gitu, Kang. Iya. Jadi PPK Ormawa itu kepanjangan dari Program Penguatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa. Jadi program ini tentang program pemberdayaan masyarakat gitu. Tahun ini namanya PPK Ormawa. Pada tahun-tahun sebelumnya program ini namanya tuh PHP 2D. Jadi tahun ini berganti nama dan ada beberapa perubahan di konsepan gitu. Salah satunya itu adalah kita harus membuat konsep selama 3 tahun ke depan gitu. Jadi program ini tuh langsung dari Kemendikbud atau Belmawa yang ngurusin bagian ini. Program ini pun diikuti oleh seluruh universitas di Indonesia. Jadi seleksi tingkat nasional. Adapun ketentuannya itu dari UNIF mengirim proposal, dan untuk Ormawa itu namanya mengirim sub proposal. Nah, untuk per univ itu dibatasi maksimal 14 judul proposal, sub proposal yang dikirim. Unsika kemarin ngirim 14 judul. Kemudian diseleksi secara nasional itu proposal yang masuk atau sub proposal yang masuk itu sebanyak 2073 proposal yang masuk. Kemudian diseleksi program atau berkasnya di dalamnya. Kemudian alhamdulillah dari tim PPK Ormawa Himapenmas ini lolos ke seleksi yang pertama atau seleksi berkasnya gitu. Dan seleksi berkas itu dari 2073 proposal yang diajukan hanya 383 yang diterima gitu. Kemudian tahap kedua itu adalah presentasi secara nasional. Nah, adapun untuk presentasi itu kita dibagi menjadi beberapa kelompok. Adapun berkelompok itu punya penanggung jawab masing-masing dan tim penilai gitu. Nah, tim penilai itu mereka adalah orang-orang yang viewer nasional gitu, emang orang-orang yang udah setingkat nasional, karyanya dan namanya udah terkenal lah. Kemudian dari
tim PPK Hima Penmas seleksi nasional. Alhamdulillah waktu itu kebagian di pukul 11 kalau nggak salah ya, di jam 11 siang kita presentasi beres. Nah setelah itu pengumuman akhir, pengumuman siapa saja nih subproposal atau proposal yang didanai. Nah alhamdulillah dari Unsika itu hanya 2 yang lolos, yaitu dari PPK Ormawa Hima Penmas dan PPK Ormawa BEM Faperta. Kalau totalnya itu dari 383 tadi yang seleksi tahap 1 lolos, ketika presentasi itu hanya 328 yang total didanai seluruhnya di Indonesia itu. Seperti itu, Kang. Nah, berarti apa ya Kang ya? Suatu kebanggaan nggak sih Kang bersaing sama universitas-universitas lain? Kalau boleh tahu nama proposalnya apa sih Kang dari Penmas sendiri Kang? Kok bisa gitu lolos? Iya. Karena kita juga bangga gitu. Jadi proposal atau subproposal yang judulnya itu dari Penmas ini yaitu pemberdayaan masyarakat melalui diversifikasi layanan pendidikan non formal untuk menciptakan desa cerdas di Desa Taman Sari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang. Jadi karena emang kita itu Penmas itu dari Fakultas Pendidikan pun mengambil tema desa cerdas. Nah, adapun programnya pun program yang emang berkaitan dengan pendidikan masyarakat atau pendidikan non formal seperti itu. Jadi kegiatan ini atau program ini ya seolah-olah kita ini yang akan kita laksanakan nanti di masa depan gitu. Ini ilmu PLS itu seperti ini, penerapannya seperti ini. Jadi PPK ini bisa dibilang sebagai laboratoriumnya PLS gitu. Seperti itu kan. Nah, tadi Kang Nujul bilang desa cerdas. Kira-kira kegiatan di sana itu ngapain aja sih Kang? Kalau yang Kang Nujul jelasin tadi kan kita mengambil temanya desa cerdas ya. Mungkin bisa dikasih tahu nggak sih Kang sama Sobat Penmas gitu, kegiatan di sana ngapain aja sih Kang? Kayaknya asik-asik nih kalau menurut saya nih. Iya. Jadi program kita kan memang program yang bergerak di bidang pendidikan non formal. Adapun program yang kita bawa itu ada 5 program. Jadi tema desa cerdas itu salah satu tujuannya atau salah satu indikator keberhasilan itu adalah menciptakan 5 pojok literasi. Nah, kita udah menyiapkan 5 program nih. Nah, yang pertama itu adalah pojok PAUD atau pojok pendidikan anak usia dini. Kemudian ada pojok KF atau keaksaraan fungsional. Kemudian ada pojok KBU atau kelompok belajar usaha. Lalu selanjutnya ada pojok kesetaraan paket C, dan yang terakhir adalah pojok taman bacaan masyarakat. Adapun per pojok itu punya tujuan masing-masing gitu. Ini kan kita sesuai judul proposal kan layanan pendidikan non formal. Jadi kita membuka layanan pendidikan non formal di Desa Taman Sari. Adapun layanan pendidikan yang kita berikan yaitu yang 5 tadi barusan saya sebutkan. Seperti pendidikan anak usia dini itu kita laksanakan di Kampung Citalaga namanya. Jadi Kampung Citalaga itu termasuk kampungnya cukup terisolir lah di Desa Taman Sari itu gitu. Kampung yang paling ujung. Jadi kalau dari bawah naik ke atas itu ada Tanah Berem, kemudian Citalaga. Nah, Citalaga itu atasnya udah hutan, udah kawasan berhutani gitu. Jadi di sana itu juga nggak ada PAUD. Jadi anak-anak yang masuk ke SD pun belum pada bisa baca tulis gitu. Jadi kita membuka layanan pendidikan PAUD di Kampung Citalaga. Kemudian ada pojok kelompok belajar usaha. Nah, untuk kelompok belajar usaha itu kita membuat pelatihan. Jadi tujuannya itu untuk memberdayakan ibu-ibu PKK yang ada di sana. Jadi kita kerjasama dengan ibu-ibu PKK dan kita hasil analisis kita, hasil identifikasi kita itu adalah di sana itu banyak pohon pepaya dan mereka ketika panen ya udah dijual langsung aja pepayanya. Nah, kita kemarin waktu itu kita setelah kita identifikasi, kita menemukan sebuah solusi dari agar nggak dijual langsung tuh, yaitu dengan cara kita olah. Akhirnya kita buat pelatihan keripik pepaya untuk ibu PKK.
Nah, setelah kita ngelatih ibu-ibu PKK, nanti kita keliling nih ke masing-masing kampung. Nah, yang ngelatih itu ibu-ibu PKK, jadi kita memberdayakan mereka. Nanti kita sebagai fasilitator seperti itu. Kemudian ada pojok apa lagi sih? Pojok keaksaraan fungsional. Nah, untuk keaksaraan fungsional ini tujuannya yaitu adalah untuk mengurangi angka buta aksara di Desa Taman Sari, khususnya di Kampung Tanah Beureum. Jadi Kampung Tanah Beureum itu termasuk kampung yang sama seperti Cicalaga nasibnya, yang cukup jauh lah aksesnya kemana-mana dan cukup susah medan yang dilalui kalau mau ke kampung itu. Untuk keaksaraan fungsional ini sasarannya adalah untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang usianya udah di atas 25 tahun dan mereka belum lancar baca, tulis, dan hitung. Jadi di situ kita membuka layanan pendidikan keaksaraan fungsional ini untuk mereka. Kita ngajari cara menghitung, cara membaca, dan sebagainya. Kemudian ada pojok Taman Bacaan Masyarakat. Itu kita tujuannya kita kegiatannya yaitu dilaksanakan di Tanah Beureum juga. Itu waktunya di sore hari setelah anak-anak ngaji gitu. Dan itu kegiatannya itu adalah pembelajaran, ada bimbel di situ, dan bimbelnya itu berfokus ke mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Selain bimbel juga kita sebagai penyedia layanan informasi dan buku bacaan. Jadi ada gelaran bukunya, ada bimbelnya, seperti itu Taman Bacaan Masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah pojok kesetaraan paket C. Nah, untuk paket C ini sendiri, layanan pendidikan kita yaitu kita membuka program paket C di Desa Taman Sari. Lalu kita untuk membuka program ini kita menginduk ke PKBM Bina Warga di Desa Mulangsari. Desa Mulangsari masih masuk ke Kecamatan Pangkalan, jadi hanya beda desa dengan Taman Sari. Beda 2 desa baru sampai. Kemudian nanti makanya ketika mereka masuk ke paket C pun nanti yang mengeluarkan jasa dari PKBM Bina Warga itu sendiri. Jadi untuk kegiatan seperti itu. Nah, untuk paket C sendiri nanti dilaksanakan di kantor Desa Taman Sari. Untuk warga belajarnya pun dari seluruh desa, di seluruh warga Desa Taman Sari, seperti itu. Ternyata banyak banget ya Sobat Mas kegiatan-kegiatan yang dilakukan tim PPK Ormawa di Tanah Beureum. Nah, programnya banyak, pasti orang-orangnya juga banyak, dan juga masalahnya banyak. Mungkin Kang Nujul bisa nih kasih tahu kira-kira timnya ada berapa orang sih Kang, sama masalah-masalah yang dihadapi gitu di sana ketika Kang Nujul melakukan PPK Ormawa itu apa aja sih Kang? Selain yang Kang Nujul sebutkan, mungkin lebih ke kondisi di sana gitu Kang. Gimana sih Kang kondisi warga belajarnya ya Kang? Oh iya. Oke. Jadi untuk tim PPK Ormawa ini kita sebanyak 15 orang. 15 orang ini dari angkatan 2019 sebanyak 11 orang, dan dari angkatan 2020 sebanyak 4 orang. Adapun dari 15 orang ini kita pecah lagi menjadi 5 program. Jadi satu program itu penanggung jawabnya 3 orang, seperti itu. Adapun kendala-kendala yang kita hadapi, yang pasti akses atau dan jarak ke lokasi gitu, karena untuk ke tempat itu perjalanan membutuhkan waktu paling cepat itu 40 menit. Itu pun kalau ngebut, dan juga kondisi jalannya yang banyak lubang, kemudian tidak rata, itu juga cukup menyulitkan kita untuk sampai ke lokasi, seperti itu. Dan juga jumlah motor yang kadang kurang gitu. Jadi kendala kita juga di kendaraan, kadang itu tidak sesuai dengan yang kita butuhkan, seperti itu, karena beberapa ada yang sampai rusak gitu karena saking seringnya mondar-mandir Taman Sari Karawang, seperti itu. Kendala yang lainnya itu mungkin di sana itu warga belajarnya itu untuk paket C itu agak susah nyarinya, karena ada satu dan lain hal ya, karena mereka di sana itu masih kurang
apa ya, belum begitu melek lah pendidikannya itu di sana. Kebanyakan lulusan SMP dan tidak melanjutkan ke SMA. Adapun kita membuka paket C itu untuk memberikan akses itu, tapi warganya itu belum pengen gitu, belum mau melanjutkan ke paket C. Begitupun di beberapa program lain, masyarakatnya itu ada banyak yang senang dengan program kita, ada juga yang acuh gitu, beberapa sih. Tapi hal-hal seperti itu tidak membuat kita untuk menurunkan semangat kita, karena kita sudah ikut dalam PPK ini, kita memiliki tanggung jawab dan kita harus menyelesaikan program ini juga, karena kita yang mulai dan kita juga yang harus menyelesaikan. Mungkin kendalanya nggak begitu banyak, lebih ke akses aja sih, seperti itu kan. Ternyata parah juga ya Kang ya, yang Kang bilang tadi gitu, aksesnya iya, warga belajarnya ada yang acuh iya. Ada nggak sih Kang yang apa ya, yang warga di sana tuh menolak, maaf ya Kang ini mungkin, yang menolak keberadaan tim PPK Ormawa gitu Kang? Ada nggak sih Kang yang sampai bahasa kasarnya mengusir lah, seperti itu Kang? Oh iya, kalau untuk itu nggak ada, alhamdulillah, karena dari awal pun kita koordinasi ke desanya lancar. Jadi kita udah koordinasi ke desa, dan juga kita ikut rapat mingguan juga, rapat mingguan desa. Nah di situ pun kita menyampaikan ke pihak desa, stafnya, dan juga ke RT RW dan kepala dusun di Desa Taman Sari. Alhamdulillah dari semua respon pun mereka sangat senang dengan respon kita, karena kata sekdesnya itu bilang, toh ini juga kegiatan yang baik dan bermanfaat, buat apa juga dilarang dan sebagainya. Jadi dari desa pun mendukung. Begitupun dengan perangkat-perangkat desanya, stakeholder di sana pun juga senang dengan keberadaan kita, karena ya yang kita bawa insya Allah kebermanfaatan, seperti itu kan. Dari RT RW-nya pun sangat welcome gitu dengan kehadiran kita, dan responnya sangat bagus lah. Itu yang membuat kita semangat juga untuk berkegiatan dan bermitra dengan Desa Taman Sari, seperti itu. Nah berarti dari warga desanya pun dan staf-staf desanya ya Kang ya, menyambut baik keberadaan PPK Ormawa, karena seperti yang sangat tadi bilang, sebagai solusi gitu ya Kang ya. Nah yang saya tuh penasaran sih Kang, seberapa parah gitu Kang keaksaraan fungsional, keaksaraan mereka gitu kan. Tadi sudah dijelasin ya dari paket C. Mungkin saya penasaran nih sama keaksaraannya, seberapa parah sih Kang tingkat keaksaraan mereka dalam membaca, menulis, dan menghitung Kang untuk warga belajarnya? Oh iya, jadi ketika kita sosialisasi di Tanah Berem itu, kita menawarkan 5 program itu. Kemudian ketika keaksaraan fungsional itu yang ngedaftar sebanyak 9 orang, alhamdulillah. Kemudian ketika pertemuan pertama, kalau dari segi ngomong dan sebagainya mereka lancar, berhitung pun lancar karena mungkin sering megang uang dan sebagainya ya. Tapi kalau untuk menulis dan membaca itu mereka agak terkendala, agak terbata-bata. Karena setelah kita ngobrol, tanya-tanya, mereka kebanyakan lulusan SD, ada yang malah nggak lulus, seperti itu. Jadi mereka kemarin ketika ngafalin huruf abjad pun ada yang kebalik-kebalik gitu. Jadi harusnya A, B, C, dia bacanya A, F. Jadi bukan BE tapi EB dia bacanya tuh. Di situ letak keseruan keaksaraan fungsional, seperti itu. Jadi ya banyak ragam lah, banyak hal-hal yang belum pernah saya temui ketika di sana. Kita menemukan hal seperti itu, hal-hal yang cukup unik lah. Kebanyakan mereka karena lulusan SD sih, kalau untuk yang orang-orang tua yang di atas 40-an tuh kebanyakan lulusan SD. Dan juga kalau untuk anak mudanya kebanyakan hanya sampai SMP.
Tapi kalau untuk baca tulis untuk yang anak-anak muda, insya Allah semuanya udah pada bisa. Tapi kalau untuk yang usia-usia orang tua itu, mereka ketika kita suruh nulis pisang atau apa gitu, mereka bisa, hanya butuh waktu. Tapi ketika kita minta nulis nama mereka langsung hafal, mereka lancar seperti itu. Jadi mungkin karena faktor kebiasaan juga ya, sering nulis nama dia gitu. Jadi kalau untuk nulis nama mah lancar, tapi nulis selain itu agak butuh waktu seperti itu. Ternyata benar-benar apa ya Kang? Untuk lansianya sendiri benar, menurut saya benar-benar parah gitu ya Kang ya. Dari seperti itulah kondisinya. Kalau untuk saya mau nanya sih Kang, kalau di sana tuh SD-nya ada berapa aja sih Kang? Ada berapa banyak? Oh, di Desa Taman Sari ya? Iya betul. Di Desa Taman Sari itu ada 4 desa, ada 4 SD. SD Taman Sari 1, 2, 3, dan 4. Tapi dari keempat SD itu yang bisa dikatakan bangunannya cukup layak hanya Taman Sari 1 dan 2. Itu pun yang Taman Sari 2 kurang begitu layak lah, karena segi bangunannya udah cukup reot lah, maksudnya banyak lubang dan sebagainya gitu, temboknya juga. Ya kalau untuk Taman Sari 3 dan 4 bisa dikatakan kelasnya itu nggak layak gitu, karena untuk Taman Sari 3 sendiri itu SD-nya di sana plafonnya udah pada jebol, kemudian keramiknya udah pada pecah. Karena di Taman Sari 3 itu ada 6 kelas. Hanya saja yang kelas 3 kelas itu dulu dibongkar, kemudian baru 1 kelas yang dibangun, jadi 2 kelas itu terbengkelai. Nah, kelas yang 3 sisanya itu bangunan lama. Itu kondisinya udah, mejanya udah pada rusak, kemudian keramiknya udah pada pecah, plafonnya jebol gitu. Nah, kalau untuk Taman Sari 4 lebih parah lagi, karena di sana itu kelasnya sangat terbatas, sekitar hanya ada 4 kelas gitu. Dan juga kondisi bangunannya itu kumuh lah, bukan apa ya, lebih ke nggak layak lah, karena beberapa genteng udah pada pecah, temboknya udah pada ngelupas seperti itu. Dan juga guru-guru di sana tuh juga terbatas, kekurangan tenaga pendidik lah untuk Taman Sari 3 dan 4. Kalau untuk Taman Sari 2 dan 1 saya kurang begitu tahu untuk tenaga pendidiknya. Seperti itulah kondisi SD di sana. Nah, untuk anak-anak SD-nya tersendiri gitu Kang, anak-anak kecil di sana merasa terbantu nggak sih Kang dengan adanya PPK Ormawa? Kan tadi yang lansia dan yang orang tua terbantu nih. Nah, kita pengen nanya nih, yang anak-anaknya apa tambah bersemangat dalam belajar? Mungkin Kang Nujul bisa ngasih tahu nih. Oh iya. Sebenarnya selain PPK Ormawa, kan dari Hima Penmas sendiri sudah bermitra dengan Desa Taman Sari dan sudah melakukan kegiatan 1 minggu mengabdi di Tanah Berem itu. Nah, kedatangan kita itu atau kedatangan Hima Penmas itu di sana tuh udah sangat senang anak-anak itu gitu. Kedatangan kita untuk yang 1 minggu mengabdi tahun kemarin dan tahun ini juga. Kemudian ditambah sekarang PPK Ormawa, jadi anak-anak masih antusias dan sangat senang gitu dengan kehadiran Hima Penmas ini di sana. Karena ya mungkin mereka sudah bosan dengan berguru dan belajar monoton seperti ini saja. Nah, ketika Hima Penmas datang, mereka membawa program, baik dari program 1 minggu mengabdi ataupun dari PPK Ormawa. Di situ anak-anak sangat senang dan sangat terbantu seperti itu. Pokoknya anak-anak di sana pada senang lah, menyambut baik dengan kehadiran Hima Penmas di sana seperti itu. Nah, mungkin dari Kang Nuzul dan tim PPK Ormawa sendiri, apa harapannya untuk PPK Ormawa sendiri yang Kang lakukan, dan apa sih harapan untuk warga belajarnya Kang? Nah, kalau harapan terbesarnya itu karena ini program sesuai judul ya, pemberdayaan masyarakat, yang ya goals terbesarnya itu adalah ketika masyarakat itu sendiri sudah berdaya gitu. Jadi
dari seperti fungsi pendidikan gitu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak tahu menjadi tahu, dan yang tidak mau menjadi mau, seperti itu. Jadi diharapkan dengan kehadiran Hima Penmas ini, khususnya di program PPK Ormawa ini, bisa membuat masyarakat lebih berdaya gitu, bisa menjalankan program ini tanpa adanya kita. Jadi ketika PPK Ormawa ini selesai, program yang telah kita bawa, program yang telah kita laksanakan itu bisa berkelanjutan, dan mereka yang melanjutkan seperti itu. Jadi ketika kita pulang, ketika kita sudah nggak berkegiatan di sana, bukan cuma tinggal kenangan programnya, tapi masih berlanjut, dan masyarakat itu sendiri yang menjalankan program itu. Jadi itu harapan terbesarnya seperti itu. Karena kebanyakan program yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa itu sebenarnya kadang ketika mahasiswa pulang, program itu nggak jalan. Nah, harapan terbesarnya PPK seperti itu. Jadi ketika program sudah selesai, ya mereka tetap menjalankan program itu. Karena tujuannya tadi, pemberdayaan masyarakat, membuat masyarakat jadi lebih berdaya, lebih memiliki ilmu baru, memiliki hal baru, dan bisa mereka kembangkan dan mereka pertahankan gitu. Seperti itu sih. Wah, ternyata apa ya, bisa dibilang semoga PPK Ormawa ini bisa membantu kepada warga desa Taman Sari, dan juga bisa membantu anak-anak yang ada di desa Taman Sari. Ya, maaf banget nih Kang, kita udah ada di ujung acara Hima Penmas Podcast. Terima kasih atas jawabannya. Semoga tim PPK Ormawa selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kesuksesan, dan kelancaran dalam menjalankan kegiatannya. Baik, cukup sekian podcast kali ini. Jangan lupa dengarkan episode Hima Penmas Podcast selanjutnya. Saya Al-Azam pamit undur diri.